Dimulailah. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun materi yang akan kami presentasikan adalah pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zulfajri selaku moderator. Kemudian ada Intan Sasmita, Jayati Wanda Nazatri, dan Desti Alfirasawa sebagai penyaji. Baik, langsung kita masuk pada slide pertama. Next. Jadi pembahasan yang pertama yaitu adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Jadi kerusakan fisik sistem wilayah pesisir di Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Terumbu karang di Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat baik hanya 6,20%, kondisi rusak 41,78%, kondisi sedang 72%. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan beracun. Konflik pemanfaatan ruang ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor swasta dan masyarakat. Permasalahan yang lain merupakan permasalahan klasik yang meliputi keterbatasan manusia, kemiskinan, pelaku pembangunan, dan lemah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pentingnya wilayah pesisir. Pertama, wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Perairan atau coastal water, daerah tropis seperti Indonesia mendapatkan masukan unsur hara atau nutrients dari daratan melalui aliran sungai dan aliran permukaan atau runoff ketika hujan, serta siraman sinar matahari sepanjang tahun sehingga memungkinkan proses fotosintesia terjadi sepanjang tahun pula. Kedua, wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Selain itu, karena adanya kemudahan transportasi dan distribusi barang dan jasa, sumber air pendingin bagi industri, dan tempat pembuangan limbah. Dan yang ketiga, karena tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan atau environmental stresses yang tinggi pula. Next. Selanjutnya, otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Yang pertama ada kewenangan daerah dalam desentralisasi. Undang-undang pemerintahan daerah yang baru telah menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Yang kedua, peran serta tantangan sektor kelautan dalam era desentralisasi pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Desentralisasi pembangunan dan keuangan dalam sistem pemerintahan kita dimulai pada saat negara sedang berada pada krisis multidimensi baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Di sisi lain, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan memasuki periode perdagangan bebas di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik. Yang ketiga, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah pusat telah memberikan otonomi yang lebih jelas dan nyata termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan. Yang keempat, implikasi otonomi daerah terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam hal ini desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, akan memberikan implikasi dan menimbulkan konsekuensi yang berbeda, lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan praktik-praktik pengelolaan sumber daya di masa lalu. Baik, itu saja. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Sumber daya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis nasional.
Maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang sumber daya pesisir. Peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumber daya alam. Dan kedua, desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir merupakan kebijakan pemerintah untuk mengefektifkan dan mendekatkan pengelolaan sumber daya alam ke pemerintah daerah dan masyarakat. Fajri, maaf suaranya nggak kedengeran. Oh, baik, mungkin bisa diulang ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ketua udah bisa live. Ya, silakan. Izin. Oke.